Terungkap, temuan baru penyebab gagal ginjal akut pada anak ternyata bukan dari paracetamol sirup. Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Kemenkes mengaku ada temuan lain penyebab gagal ginjal akut misterius pada anak selain dugaan kandungan etilen glikol pada paracetamol sirup. Beberapa dugaan yang muncul adalah dipicu oleh infeksi virus yang ditemukan dalam tubuh pasien maupun mengarah pada Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) atau sindrom peradangan multisistem setelah COVID-19. MIS-C adalah komplikasi yang dapat muncul pada pasien COVID-19 anak di mana terjadi peradangan di berbagai sistem organ termasuk ginjal. Ketua Pengurus Pusatan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Dr. Piprim Basarah Yanuarso, SPA (K) mengatakan hal ini perlu investigasi lebih lanjut. Virus-virus lain yang ditemukan dalam tubuh penderita meliputi leptospirosis, influenza, parainfluenza, virus CMV, virus HCF, bakavirus, legionella, shigella, E. coli, dan sebagainya. Berikut klarifikasi IDAI terkait gangguan ginjal yang dikaitkan dengan paracetamol. Terkait gangguan ginjal akut pada anak yang diduga terkait dengan paracetamol. Nah, kira-kira bagaimana Dr. Piprim dapat menjelaskan hal ini, Dok? Silakan, ya, Dok. Baik, terima kasih. Ini sudah 4.800 yang lihat. Baik, Bapak Ibu sekalian, sobat Instagram IDAI. Jadi mohon maaf sekali bikin kegaduhan ya. Tapi sebenarnya sudah ada klarifikasinya juga. Nah, jadi begini, sebetulnya penyebab gangguan ginjal atau AKI ini ya, gangguan ginjal akut progresif pada anak, yang kasusnya sekarang sudah 192 ya, Dokter Bani ya. Ya. Itu sebetulnya belum konklusif ya, belum mengerucut ke satu penyebab tunggal ya. Jadi memang ada dugaan seperti MIS-C ya, post COVID ya, MIS-C. Tapi kemudian ada juga yang diobati sebagai MIS-C dia tidak membaik. Kemudian ada juga dugaan jangan-jangan seperti yang di Gambia itu ya, karena etilen glikol pada komponen obat sirup ya. Nah, tapi ini juga tidak konklusif. Sebagai contoh nih ya, tadi pagi ya, kalau nggak salah tadi pagi itu saya dihubungi oleh salah satu ibu yang punya 4 orang anak. Mungkin ibunya ngelihat juga nih sekarang. Beliau bilang begini, Dok, anak saya yang nomor 4, usia 7 bulan, itu terkena AKI ini, Dok. Dan qadarullah wafat gitu ya. Saya bilang, saya ikut berduka cita, Bu. Ceritanya gimana? Itu ada 4 anak saya itu batuk pilek. Ya, awalnya kakak-kakaknya, kemudian dia minum. Kakak-kakaknya yang tiga-tiganya itu minum paracetamol generik yang dari puskesmas. Lah adiknya ini nggak minum obat apa-apa yang 7 bulan ini, ya kan? Tapi yang terkena AKI yang adiknya yang 7 bulan yang nggak minum obat apa-apa ini. Nah jadi kan ini nggak konklusif kalau kita sebutkan ini sebabnya paracetamol sirup dan sebagainya. Nah buktinya itu yang minum obat paracetamol malah nggak apa-apa, yang nggak minum yang sakit AKI, ya. Nah tapi memang Dokter Berni ya. Ya. Ini saya sebetulnya nggak berwenang dalam menyampaikan hasil toksikologinya ya. Nanti kita tunggu aja hasilnya seperti apa. Hanya pelajaran dari kasus Gambia yang di situ disebutkan bahwa etilen glikol, salah satu komponen di pelarut ya, obat batuk sirup, itu menyebabkan banyak sekali kejadian AKI ya. Dan setelah itu di stop, kejadiannya menurun drastis ya. Artinya kan ini signifikan nih. Nah lalu di Indonesia seperti apa? Indonesia kita belum konklusif. Belum ada sebab tunggal apa yang menyebabkan AKI ini ya. Ada teori MIS-C, ada teori infeksi yang lain, ada teori kandungan di dalam obat, toksikologi ya. Nah ini mungkin yang perlu kita klarifikasi sama-sama bahwa saya tidak
menganjurkan untuk stop gitu ya. Apalah wewenang saya wewenang saya untuk menyetop ya. Tapi kita juga ini momentumnya Dokter Berni untuk mengedukasi masyarakat agar supaya lebih rasional dalam penggunaan obat-obatan ya. Konsultasikan dulu dengan dokter apa yang boleh dikonsumsi ya. Ada isu kita nggak tahu nanti klarifikasinya dari mana ya, bahwa yang dimaksud dengan paracetamol sirup ini yang generik ya, paracetamol sirup generik. Jadi tapi klarifikasinya nanti pada lembaga yang berwenang ya. Saya terus terang tidak dalam kapasitas mengklarifikasi jenis obat yang mana ini, nanti mungkin dari Badan POM atau dari yang lainnya. Hanya kalau IDAI itu kan kewaspadaan dini, kita wajib mengingatkan. Karena ini kasusnya banyak loh, Aki ini, ya, yang nggak selamat juga banyak. Jadi kita sangat sayang dengan anak-anak Indonesia. Jadi apapun yang ada kecurigaan, kita harus waspada, ya. Jadi kalau dikatakan IDAI menghentikan, nggak kayak gitu juga, karena belum konklusif. Tapi waspada harus, ya. Jadi saya kira sebaiknya konsultasikan dengan dokternya. Seperti apa keamanan obatnya, ya, jangan beli obat sembarangan ya. Ini karena batuk pilek ini minum gitu ya. Nah yang begini ini kan akibatnya jadi nanti justru banyak mudorotnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah kemudian jadi panik. Jadi nggak boleh paracetamol apalagi. Monggo silakan aja, nggak ada masalah ya, karena juga belum konklusif ya. Sekiranya ini belum konklusif. Nanti kalau ada hasil temuan dari Badan POM yang menyatakan bahwa produk anu ternyata mengandung anu, nah disitulah baru Bapak Ibu sekalian silakan diikuti himbauannya. Kalau IDAI tidak dalam kapasitas menghentikan penggunaan obat, tidak dalam kapasitas melarang atau mencabut edaran obat, itu bukan wewenang kami ya Dokter Beni ya. Kami sangat sayang dengan anak-anak Indonesia, sehingga apapun yang kemudian kita bisa lakukan untuk mencegah, ya, itu kita lakukan. Contoh Dokter Beni kan sebetulnya selesma ya, batuk pilek itu kan juga memang nggak butuh obat ya. Sebetulnya itu self-limiting disease ya. Infeksi batuk pilek virus itu kan self-limiting disease, dan demam itu kan sebetulnya adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk mengusir virusnya, ya kan? Jadi kalau anak demam sebetulnya sedang ada proses peperangan dalam tubuhnya untuk mengusir virusnya. Mungkin bisa kita upayakan dengan kompres hangat dulu, ya. Jangan buru-buru ngasih obat, gitu loh. Maksud saya itu yang harus kita lakukan, bukan kemudian beredar di berita IDAI menyetop penggunaan paracetamol sirup. Ya. Jadi ini sesuatu yang, aduh, media sosial memang luar biasa, ya.